ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Perjanjian Perdagangan Internasional. Pemasaran internasional adalah proses perencanaan, pelaksanaan, promosi, dan distribusi produk baru atau jasa melintasi batas negara untuk memenuhi kebutuhan konsumen global yang menuntut penyesuaian strategi pemasaran terhadap perbedaan budaya, hukum, ekonomi, dan politik di setiap pasar yang menjadi target. Perjanjian perdagangan internasional adalah kesepakatan antar dua negara atau lebih untuk mengatur hubungan dagang, meliputi tarif, kuota, investasi, dan hak kelayakan intelektual, bertujuan mengurangi hambatan, meningkatkan ekonomi, membuka pasar, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih pasif dan transparan. Jenis perjanjian perdagangan yang pertama ada perjanjian perdagangan bebas, perjanjian antara dua negara atau lebih di mana negara-negara tersebut menyepakati kewajiban tertentu yang mempengaruhi perdagangan barang dan jasa, dan perlindungan bagi investor serta hak kekayaan intelektual. Yang kedua ada perjanjian regional. Perjanjian regional adalah perjanjian perdagangan yang melibatkan beberapa negara yang berada dalam satu kawasan geografis. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan tersebut. Yang ketiga ada perjanjian investasi bilateral, perjanjian internasional yang bersifat mengikat secara hukum antara dua negara, bertujuan memberikan perlindungan dan mendorong investasi, serta memastikan kepastian hukum dan standar perlakuan adil bagi para investor asing. Yang keempat ada perjanjian preferensial, perjanjian internasional di bidang perdagangan yang memberikan perlakuan khusus atau preferensi kepada negara mitra, terutama dalam bentuk penurunan atau penghapusan tarif bea masuk, kemudahan akses pasar, atau fasilitas perdagangan lainnya yang tidak diberikan kepada negara non-anggota. Materi selanjutnya ada tujuan perjanjian perdagangan. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Yang kedua, ada efisiensi dalam prosedur perdagangan. Yang ketiga, menciptakan kepastian hukum dan regulasi yang harmonis. Keempat, mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dan yang kelima, menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara secara resmi. Berikutnya ada dampak perjanjian perdagangan. Yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positifnya pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang ketiga memperbanyak pilihan konsumen. Sedangkan dampak negatifnya itu yang pertama ancaman bagi industri domestik, yang kedua ketergantungan ekonomi, dan yang ketiga hilangnya lapangan kerja di industri tertentu. Perekonomian Indonesia bersiap menyambut era baru setelah penandatanganan perjanjian perdagangan bersejarah dengan Kanada. Dalam kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Ottawa, kedua negara secara resmi menyepakati Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menegaskan bahwa ini adalah perjanjian dagang bilateral pertama yang pernah dijalin Kanada dengan negara anggota ASEAN, menjadikannya sebuah langkah monumental. Setelah diimplementasikan penuh, lebih dari 95% tarif ekspor Kanada ke Indonesia akan dihapus, ujar PM Carney. Ini memberikan akses yang jauh lebih besar ke pasar dengan lebih dari 300 juta orang. Tambahnya, merujuk pada populasi gabungan Indonesia dan potensi pasar di sekitarnya. Presiden Prabowo Subianto menyambut kesepakatan ini dengan antusias, menyebutnya sebagai momen krusial yang akan mendongkrak perekonomian nasional. Saya sangat bangga menjadi Presiden Indonesia yang membawa pulang perjanjian hebat ini. Ini sangat penting dan strategis bagi kita, baik secara ekonomi maupun politik, kata Presiden Prabowo. Selain kesepakatan dagang utama, kedua negara juga meluncurkan Market Leader Partnership Agreement yang akan memobilisasi modal swasta senilai lebih dari $800 juta.
Dana ini akan difokuskan untuk investasi di sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, energi terbarukan, layanan digital, dan manufaktur maju. Kesepakatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi berkualitas tinggi di Indonesia.